Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of the Christian Religion, buku keempat, bab 12. On the Discipline of the Church, the Principal Use of Witches in Censures and Excommunication. Tentang disiplin gereja yang penggunaan utamanya terdapat dalam teguran dan ekskomunikasi. Calvin membuka pembahasan pada bab 12 ini dengan menegaskan bahwa disiplin adalah saraf kehidupan gereja. Tanpa disiplin, gereja kehilangan ketertiban rohaninya. Ia memandang disiplin sebagai sarana pemeliharaan kekudusan. Disiplin bukan sekedar aturan administratif. Calvin memberikan penjelasan lebih jauh bahwa disiplin merupakan bagian integral dari pemberitaan Injil. Gereja dipanggil menjaga kemurnian ajaran dan kehidupan. Tanpa koreksi dosa berkembang tanpa batas. Oleh sebab itu, disiplin bersifat esensial. Calvin menjelaskan bahwa tujuan utama disiplin adalah pemulihan, bukan penghancuran. Teguran diberikan agar orang berdosa bertobat. Kasih menjadi dasar pelaksanaannya. Calvin menolak pendekatan yang keras, tanpa belas kasih. Namun, Calvin juga menolak toleransi terhadap dosa terbuka. Keseimbangan antara kasih dan kebenaran harus dijaga. Disiplin menjaga kehormatan nama Kristus. Gereja mencerminkan kekudusan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menguraikan bentuk-bentuk disiplin yang ditemukan dalam gereja mula-mula. Teguran pribadi menjadi langkah pertama. Jika tidak ada pertobatan, teguran diperluas secara bertahap. Prinsip ini diambil dari ajaran Kristus dalam Injil. Ekskomunikasi menjadi langkah terakhir. Tindakan ini bersifat rohani dan simbolik. Ia menandakan pemisahan dari persekutuan sakramental. Namun pintu pertobatan tetap terbuka. Calvin menegaskan bahwa ekskomunikasi bukanlah pengutukan kekal. Gereja tidak memiliki kuasa menghukum secara final, hanya Allah yang menjadi hakim terakhir. Ekskomunikasi bertujuan menyadarkan hati nurani. Ia juga melindungi jemaat dari pengaruh buruk. Calvin melihat disiplin sebagai bentuk kasih kolektif. Tanpa disiplin, gereja kehilangan wibawa moralnya. Ketertiban rohani pun melemah. Calvin mengkritik penyalahgunaan disiplin dalam sejarah gereja. Ekskomunikasi sering digunakan sebagai alat politik. Kepentingan pribadi mempengaruhi keputusan-keputusan rohani. Hal ini menurutnya merusak integritas gereja. Disiplin berubah menjadi instrumen kontrol. Ketakutan menggantikan kesadaran rohani. Calvin menuntut pemulihan tujuan asli disiplin. Gereja harus kembali pada prinsip Alkitab. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin juga membedakan antara dosa publik dan dosa pribadi. Dosa publik memerlukan tindakan publik, dosa pribadi ditangani secara pastoral. Pendekatan ini menjaga keseimbangan keadilan dan belas kasih. Calvin menolak sensasionalisme dalam disiplin. Tujuan utamanya tetap pemulihan jiwa. Gereja bertindak sebagai ibu rohani, disiplin menjadi ekspresi kasih keibuan gereja. Calvin menekankan pentingnya partisipasi para penutua dalam disiplin. Keputusan tidak boleh bersifat otoriter tunggal. Kepemimpinan kolegial menjaga objektivitas. Struktur ini mencegah penyalahgunaan kuasa. Ia menilai gereja mula-mula mempraktikkan model ini. Keterlibatan bersama mencerminkan tubuh Kristus. Disiplin menjadi tanggung jawab kolektif. Transparansi memperkuat legitimasi rohani. Calvin mengakui juga bahwa disiplin seringkali sulit diterapkan. Tekanan sosial dapat melemahkan keberanian gereja. Namun, kompromi terhadap dosa membawa kerusakan lebih besar. Calvin melihat disiplin sebagai bentuk kesetiaan. Gereja tidak boleh mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Kekudusan tetap menjadi panggilan utama. Disiplin menjaga identitas gereja. Tanpa itu, gereja menjadi serupa dunia. Saudara yang kasih dalam Kristus, Calvin juga membahas hubungan antara disiplin dan sakramen.
Orang yang hidup dalam dosa terbuka tidak layak menerima perjamuan kudus. Sakramen harus dijaga kesuciannya. Disiplin memastikan bahwa sakramen tidak disalahgunakan. Ia melindungi makna persekutuan dengan Kristus. Calvin menolak kelonggaran dalam hal ini karena berbahaya. Gereja harus bertindak tegas dan bijaksana. Kekudusan sakramen dijaga melalui disiplin. Dalam bagian akhir pembahasan dari buku keempat bab yang ke-12 ini, Calvin menegaskan bahwa disiplin adalah tanda gereja sejati. Pemberitaan firman dan sakramen tidak berdiri sendiri. Disiplin melengkapi keduanya. Tanpa disiplin, ajaran kehilangan daya praktis. Gereja dipanggil menjadi komunitas kudus, disiplin rohani, supaya gereja tidak legalisme. Ia adalah sarana pertumbuhan rohani. Kristus dimuliakan melalui gereja yang tertib. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, implikasi teologis dari buku keempat bab yang ke-12 ini mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan adalah identitas gereja. Gereja masa kini perlu memulihkan disiplin yang alkitabiah. Pendekatan restoratif harus diutamakan. Hukuman bukan tujuan akhir. Pertobatan dan pemulihan menjadi sasaran utama. Disiplin mencerminkan kasih Allah yang mendidik. Tanpa disiplin, gereja kehilangan kredibilitas moral. Keseimbangan kasih dan kebenaran harus dijaga. Dalam konteks pastoral modern, disiplin memerlukan sensitivitas dan hikmat. Budaya individualisme sering menolak koreksi, namun gereja tetap dipanggil menjaga kekudusan. Proses disiplin harus transparan dan adil. Kepemimpinan kolegial mencegah penyalahgunaan. Pendidikan jemaat tentang makna disiplin harus penting. Kesadaran kolektif memperkuat penerimaan. Disiplin menjadi bagian pertumbuhan iman. Selanjutnya, saudara di dalam Kristus, dalam pendidikan teologi, bab ke-12 ini mendorong refleksi tentang eklesiologi praktis. Mahasiswa perlu memahami disiplin sebagai bagian Injil. Sejarah penyalahgunaan menjadi pelajaran penting. Integritas prosedural dan spiritual harus berjalan bersama. Disiplin tidak boleh dipisahkan dari kasih. Gereja harus berlatih memimpin yang bijaksana. Keseimbangan menjadi kunci penerapan. Reformasi disiplin bersifat berkelanjutan. Dalam konteks gereja global, disiplin membantu menjaga kesaksian publik. Dunia mengamati integritas gereja. Ketika dosa diabaikan, kredibilitas, integritas runtuh. Disiplin menunjukkan keseriusan terhadap kekudusan. Namun dipanggil meneladani Kristus, kebenaran dan belas kasihan yang bersatu dalam dirinya. Disiplin menjadi cerminan karakter Kristus. Akhirnya, saudara, dalam kehidupan rohani, bab yang ke-12 ini mengingatkan kita betapa pentingnya koreksi komunitas. Iman tidak hidup dalam isolasi, karena gereja menjadi ruang pertumbuhan bersama. Teguran adalah anugerah, bukan ancaman. Kesadaran ini membentuk kerendahan hati. Disiplin memurnikan iman. Gereja bertumbuh dalam kekudusan. Kolektif, Kristus memimpin umatnya menuju kedewasaan rohani sepanjang zaman. Kiranya dengan ulasan yang singkat dapat menolong setiap saudara mengikuti pembacaan dan pembelajaran buku Institute of Christian Religion karya Johannes Calvin pada buku keempat bab yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati. Amin.